Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dewi masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun wa tudfa'u az-zakatu ilal asnafi samaniyah. Ki masih membahas masalah zakat. Yang menjadi permasalahan itu ketika kita sudah wajib zakat, zakat ini diberikan kepada siapa? Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat itu siapa saja? Wa tudfa'u qauluhu faslun utawi kono fasal suci. Takbire fasal wa tudfa'u lan den wehake. Den wehake apa zakatu zakat oleh den wahna mau ning sapa ilal asnafi maring pira-pira pantan, pira-pira golongan. Sifate golongan-golongan mau as-samaniyati kang 8. Memang ketika kita punya zakat yang harus diberikan kepada 8 golongan iki. Nah, memang ada ulama yang mengatakan demikian. Lah yang menjadi masalah ketika nantinya kita zakat itu tidak diberikan kepada golongan-golongan ini. Lah 8 golongan itu siapa saja? Allazina rupane asnafu samaniyah zakarahum kang nuturhum ing allazina sapa Allahu taala sapa Allah taala ne nutur ning di fi kitabihi ing dalam kitabe Allah ya kuwi Quran sifate al azizi kang mulya nuture ning di fi qaulihi ing dalam dawe Allah taala. Allah telah berfirman dalam Quran iku Allah menjelaskan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah nantinya yang bermasalah ketika kita nggak ngerti, nggak mengetahui 8 golonganku siapa saja. Nah terus kita zakat sembarangan hanya diberikan kepada orang-orang sembarangan. Nah itu nantinya zakatnya bermasalah, nggak sah nantinya karena salah sasaran, salah dalam 8 golongan ki. Pertama, inna ladawe firman Allah bagaimana? Inna masodaqatu lil fuqara. Inna masodaqatu angin utawi angin pestine utawi pira-pira sedekah. Maksude zakat. Iku lil fuqara iku tetep kedue pira-pira wong fakir. Pertama, kedua wal masagini lan pira-pira wong miskin. Dalam firman Allah sendiri dalam Quran iku ada firman innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat iku hanya boleh diberikan pertama orang yang berhak menerima zakat fakir. Orang-orang fakir iku boleh menerima zakat. Lah fakir karo miskin iku ada perbedaane. Qauluhu fal fakir fi zakati wa alladzi la malalahu wala kasba yaqau mauqian min hajatihi. Pengertian dari fakir dalam syarah Fathul Qorib iku fakir iku orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi misalkan ada orang umurnya 80 tahun kerja ya enggak, wong 80 tahun sudah enggak bisa kerja misalkan dan enggak punya harta, dia cuman hidupnya numpang anaknya misalkan dia punya anak 2 yang di situ setiap hari memberikan makan. Jadi 80 tahun iki seorang yang enggak punya pekerjaan, enggak punya harta iki kan masuk kategori fakir. Iku boleh menerima zakat atas nama fakir. Lah, yang dimaksud miskin lah perbedaannya fakir dengan miskin. Qauluhu wal miskinu man qadaru ala malin au kasbin. Yaqa'u kullun min huma mauqian min kifayatihi. Pengertian dari miskin, orang yang punya harta atau punya pekerjaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya tapi walayakfi tidak cukup untuk kebutuhannya. Jadi dia punya pekerjaan tapi nggak bisa mencukupi kebutuhannya. Atau misalkan dia punya harta meskipun nggak punya pekerjaan tapi dia punya harta. Lah harta yang
punya iku mau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhane. Lah iku masuk kategori miskin. Contohnya misalkan apa? Gaman yahtaju ila asyarati darahima wa indau sab'atun. Misalkan dia setiap hari ini butuh 10 dirham. Jadi dia makan dan istrinya dan anak-anak iki mau satu hari ku misalkan butuhnya 10 dirham. Tapi dia hanya punya bayaran kerjaan ki mau bayaran dari bekerja cuman 7 dirham. Lah iku masuk kategori miskin. Jadi miskin itu meskipun dia punya pekerjaan atau punya harta tapi belum mencukupi kebutuhan, masih kurang. Itu masuk kategori miskin. Nah, mayoritas di zaman dulu memang banyak fakir miskin banyak, apalagi zaman Belanda, zaman Jepang. Banyak masyarakat Indonesia yang terjajah oleh mereka yang akhirnya menjadi fakir, menjadi miskin. Misalkan menerima zakat nggak masalah, boleh. Tapi kalau di zaman sekarang itu mayoritas fakir miskin itu mulai berkurang. Mayoritas di masyarakat itu kebanyakan orang-orang kaya, kebanyakan orang-orang yang berkecukupan. Jadi memang fakir miskin memang terkadang di daerah itu kadang sedikit sekali. Bahkan mungkin sebagian daerah ada yang sama sekali tidak fakir miskin ada. Mayoritas orang-orang kaya juga ada sebagian daerah. Wal amilina lan wong kang nglakoni. Wal amilina lan pira-pira amil. Amil mau alaiha ing atase zakat. Wal muallafati lan wong kang den senengake apa kulubuhum apa pira-pira atine al. Nah, misalkan nggak ada fakir miskin, nah, itu masih ada dua golongan lagi. Siapa? Amil. Amil itu orang yang di situ diberi amanat oleh seorang imam pemimpin untuk membagikan zakat. Jadi status amil itu lembaga yang di situ mengurusi masalah zakat. Dia menerima zakat dari masyarakat dan membagikan kepada masyarakat yang berhak menerima zakat. Jadi status amil iki boleh menerima zakat, tapi catatane amil iku harus dibentuk oleh seorang imam, harus dibentuk oleh pemerintah. Biasanya daerah-daerah itu ada lembaga amil zakat, itu ada. Nah, itu boleh dia menerima zakat, nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah di masyarakat kita Metsewu ketika nantinya zakat-zakat fitrah diberikan ke panitia masjid. Jadi terkadang kan setiap daerah ada masjid yang di situ ada panitia zakat fitrah. Iku status panitia yang ada di masjid bukan amil. Jadi nggak bisa menerima zakat. Statusnya cuman wakil dalam memberikan zakat fitrah kepada orang lain. Bukan amil. Karena apa? Mayoritas yang namanya panitia zakat fitrah yang dibentuk di masjid-masjid itu bukan dibentuk oleh pemerintah, bukan dibentuk oleh seorang imam, tapi dibentuk atas dasar panitia masjid. Jadi statusnya Amit Sewu bukan amil. Jadi panitia yang seperti itu tidak bisa menerima zakat. Dia hanya statusnya wakil saja. Tapi misalkan dia statusnya iki mau kok sebagai lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah, silakan menerima zakat. Nah, itu wal mu'allafati qulubuhum. Dan yang keempat, orang yang disenangkan hatinya. Mu'allafati qulubuhum ini maksudnya ngeten. Ketika nantinya ada orang yang baru masuk Islam. Jadi misalkan kemarin ada orang non-Islam, misalkan beragama Kristen terus masuk Islam kemarin. Terus hari ini nanti iku sudah kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Lah iku dia boleh menerima zakat fitrah karena statusnya iku mu'allafati qulubum, orang yang baru masuk Islam iku perlu disenangkan hatinya dengan diberi zakat fitrah atau zakat-zakat lain. Jadi mu'allafati qulubum iki orang yang non-Islam masuk Islam ikut disenangkan dengan menggunakan zakat. Enggak masalah. Wa firriqabi lan ing dalem pira-pira budak
wal gharimina lan pira-pira wong kang utang. Termasuk orang yang berhak menerima zakat iku budak. Budak iku boleh menerima zakat. Tapi yang menjadi masalah, zaman sekarang sudah tidak ada budak. Jadi mayoritas di Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia, itu mayoritas statusnya merdeka, bukan budak lagi. Karena budak itu sudah dihapuskan. Nek zaman dulu memang ada budak. Orang-orang budak berhak menerima zakat boleh, tapi sekarang nggak ada budak, jadi nggak ada orang yang menerima zakat atas nama budak. Nah, itu mayoritas sekarang, mayoritas itu merdeka semua. Lah adapun pembantu sing biasanya pekerja-pekerja iku bukan rikob, bukan budak, tapi statusnya dia iku pekerja, diopahi, dibayar oleh majikane. Statusnya bukan budak. Terus wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Nah, misalkan ada seseorang yang hutang untuk kemaslahatan, untuk membangun masjid misalkan. Misalkan sebut saja namanya Zaid. Zaid iku pengen bangun masjid. Tapi karena uangnya ki mau kok terbatas, misalkan cuma 20 juta. Terus akhirnya dia punya inisiatif pengen utang kepada orang lain untuk biaya pembangun masjid. Nah, statusnya kan gharim, orang yang berhutang untuk membangun masjid, yang di situ hutangnya untuk maslahat umum. Nggak masalah menerima zakat. Jadi status Zaid yang utang sampai berpuluh-puluh juta untuk membangun masjid atau misalkan membangun pondok pesantren, itu boleh kita beri zakat karena statusnya gharim. Boleh. Wal fisabilillah lan ing dalem dalane Allah, maksude wong sing musafir. Wa beni sabililan anake dalan. Nah, anake dalan iku maksudnya apa? Lah iki masih ada perkhilafan nanti. Nek mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan orang-orang yang perang di jalan Allah. Wa ilaman lan maring wong yujadu kang den temu sapa man minhum saking samaniyah mau walayak tasir lan orang ringkes sapa men orang ringkes mau ala akola ing atase luwih sithik min salah satin saking telu. Min kulli sinfin saking saben-saben golongan ilal amila kejaba ngamil. Nah, jadi ngeten, termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat iku sabilillah. Sabilillah dengan ibnu sabil. Beda. Nek sabilillah iku bukan musafir, tapi sabilillah iku orang yang berperang di jalan Allah. Bukan musafir. Nek musafir iku ibnu sabil. Nek sabilillah iku memang mayoritas ulama mengatakan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Nek zaman dulu memang para sahabat Nabi perang melawan orang-orang kafir, statusnya sabilillah, boleh menerima zakat. Tapi memang ada sebagian ulama yang mengatakan sabilillah itu tidak harus orang yang berperang menggunakan pedang di jalan Allah, enggak. Tapi masuk juga orang yang menuntut ilmu, santri yang statusnya ngaji ilmu agama. Itu boleh menerima zakat menurut sebagian ulama. Kiai yang di situ sebagai guru ngaji, atau orang-orang lain yang di situ statusnya ustadz atau syekh atau siapalah yang statusnya sebagai guru ngaji agama atau statusnya orang yang ngaji agama seperti santri pondok pesantren. Itu sebagian ulama ada yang mengatakan boleh menerima zakat. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan nggak boleh karena itu bukan sabilillah. Lah masalah sabilillah ulama beda pendapat. Memang kita mengikuti pendapat sebagian ulama yang mengatakan santri Darul Falah atau santri-santri pondok pesantren lain atau misalkan kiai yang mengajarkan ilmu agama iku boleh menerima zakat atas nama sabilillah. Lah wa ibnu sabil sing ke-8 ibnu sabil anake dalan nek cara maknane seperti iku. Maksudnya pemusafir. Musafir iki orang yang bepergian. Jadi misalkan aku dari Jawa Tengah pergi ke Jawa Timur niate pengen ziarah ke Sunan Ampel misalkan Surabaya. Tapi ternyata sampai di sana ada pembagian zakat fitrah atau zakat lain lah misalkan. Lah statusku yang di situ ibnu sabil atau musafir atau orang yang bepergian boleh menerima zakat.
boleh atas nama orang yang pergi. Dan wa ilaman yujatu minhum, dan kepada orang-orang yang telah ditemukan mau, dan minimal zakat boleh diberikan 3 dari setiap golongan. Jadi 3 dari, mau lah repotnya di situ, 3 dari setiap golongan. Yang menjadi masalah itu nantinya ketika golongan-golongan ini itu nggak mudah untuk ditemukan di masyarakat. Contoh budak sudah nggak ada. Terus mu'allafati qulubuhum sebagian daerah itu jarang ada. Terus di situ ada amil zakat, ada sebagian daerah terpencil yang mungkin tidak menemukan amil zakat. Atau ibnu sabil misalkan, itu juga terkadang ada sebagian daerah yang nggak ada. Apa meneh fakir miskin. Terkadang mayoritas zaman sekarang orang-orang sudah kecukupan. Lah mulane ada sebagian ulama dalam kitab Syarqawi itu ternyata kita memberikan zakat itu boleh diberikan hanya 1 golongan saja. Jadi nggak harus 8 golongan atau 3 golongan, enggak, tapi boleh 1 golongan. Itu menurut pendapat selain Imam Syafi'i. Jadi selain Imam Syafi'i mengatakan kita punya zakat diberikan 1 golongan tok, boleh. Misalkan aku zakat fitrah tak berikan kepada 1 orang fakir, boleh, atau 1 orang miskin. Jadi nggak harus 1 zakat fitrah dibagi 8 golongan, nggak harus. Iku nek cara sebagian ulama yang pendapat iku di luar Syafi'i. Nah, itu memang ada. Soalnya apa? Nek kita menggunakan pendapat Imam Syafi'i, iku terkadang di masyarakat ki nggak menemukan golongan-golongan 8 ki. Terkadang kita mencari 3 golongan, susah luar biasa zaman sekarang. Apa meneh sampai 8 golongan. Nah, mulane kita bisa mengikuti pendapat selain Imam Syafi'i dalam kitab Syarqawi. Iku memang ada sebagian ulama sing mengatakan boleh zakat diberikan kepada 1 golongan saja.